Assalamualaikum sahabat PM. Semoga sahabat senantiasa dalam keadaan sehat ya. Ini adalah video jilid 5, cara membuat BQ atau RAB. Dalam video ini nanti saya akan menyampaikan cara membuat dokumen perkiraan atau estimasi biaya atau rincian anggaran biaya yang biasa disingkat dengan RAB. Fokusnya adalah mengisi atau melengkapi kolom harga satuan dengan analisa harga satuan pekerjaan. Analisa harga satuan pekerjaan sudah tersedia pedomannya melalui Permen PUPR atau Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, atau juga tersedia dalam Standar Nasional Indonesia atau SNI. Kita tinggal menyalin AHSP atau analisa harga satuan pekerjaan tersebut ke dalam dokumen kerja kita. Namun bila belum tersedia dalam pedoman tersebut, kita bisa membuat sendiri di mana tuntunannya ada dalam peraturan tersebut. Baik, kita mulai saja ya. Untuk membuat dokumen perkiraan atau estimasi biaya atau rincian anggaran biaya yang biasa disebut RAB atau disingkat RAB, prosedurnya seperti ini. Langsung kita mulai aja ya. 1. Tambahkan sheet daftar upah dengan kolom-kolom utama nomor, pekerja, satuan, dan harga satuan. Kita buat Excelnya, sheetnya adalah daftar upah, kemudian kolomnya adalah nomor, pekerja, kolom satuan, dan kolom harga satuan. Hasilnya seperti ini. Kita lanjut. 2. Tambahkan sheet harga bahan dengan kolom-kolom utama, nomor, bahan atau material, satuan, dan harga satuan. Kita buat Excelnya. Sheetnya adalah HRG bahan dengan kolom nomor, kolom bahan atau material, kolom satuan, dan kolom harga satuan. Hasilnya seperti ini. Kita lanjut. Yang ketiga, tambahkan sheet AHSP dengan kolom-kolom utama, nomor, uraian, kode, satuan, koefisien, harga satuan dalam rupiah, jumlah harga dalam rupiah. AHSP adalah analisa harga satuan pekerjaan. Kita buat Excelnya, sheetnya adalah AHSP. Ya, untuk kolomnya nomor, kolom uraian, lalu kolom kode, kolom satuan, kolom koefisien, kolom harga satuan, dan kolom jumlah harga. Hasilnya seperti ini. Kita lanjut. Yang keempat, pada sheet AHSP, masukkan rumus analisa harga satuan pekerjaan yang diperlukan. Yang kelima, pada sheet BQ, tambahkan kolom kode AHSP. Ya, sebelumnya kita tambahkan di sheet BQ, ya ini. Ditambahkan dulu kode AHSP di sebelah kanan ini. Hasilnya seperti ini ya. Ini sebelumnya sheet BQ seperti ini. Dan kita tambahkan kode AHSP di sebelah kanan. Yang keenam, sebagian besar rumus AHSP sudah tersedia di lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 28 garis miring PRT garis miring M garis miring 2016 tentang analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum. Sampai dibuatnya video ini, peraturan ini yang masih berlaku. Seperti ini peraturannya, dan lampirannya adalah seperti ini depannya. Ya, kita lanjut ke sheet BQ. Kita buka sheet BQ. Yang akan kita buat adalah AHSP, rangka atap, dan atap GRC bagian bawah. Kita cari dulu di peraturannya. Dokumennya dalam format PDF, sehingga kita mencarinya dengan cara seperti ini. Barangkali kalau aplikasi pembaca PDF-nya yang lain, silahkan dicari di kolom pencarian seperti ini ya. Kita ketik atap. Nah, kemudian kita dapatkan
atap untuk direksi kit. Tentunya bukan ini yang kita maksud ya. Lalu rangka atap. Ini yang kita maksud. Nah, dalam rangka atap tersebut ada dua macam nih, atap pelana baja canai dingin profil C75 dan juga atap kuda-kuda jurai baja. Kita nanti akan menggunakan yang nomor 11 ini, rangka atap pelana baja canai dingin profil C75. Selanjutnya ketemu lagi pekerjaan penutup atap. Ini juga akan kita gunakan. Nah, ada beberapa daftar untuk AHSP atap. Kita akan gunakan yang ini. Pemasangan 1 meter persegi atap asbes gelombang 105 mili kali 150 mili, tebal 5 mili. Sebenarnya tebalnya nanti kemungkinan 4. Yang di pasaran adanya 4 mili ya. Lalu kita lanjut ya, masih ada atap-atap yang lain. Nah, di AHSP kita akan buat 2 AHSP, yaitu yang pertama tadi rangka atap dan yang kedua penutup atap. Nah, rangka atap kita pakai AHSP yang pertama tadi, dan penutup atap kita pakai pekerjaan penutup atap. Kita cari sekarang rangka atap, ketemunya seperti ini ya. Lalu kita salin AHSP tersebut ke dalam sheet AHSP kita seperti ini. Ya, ini sudah saya salin seluruhnya, seperti ini hasilnya. Kemudian untuk penutup atap kita dapatkan harga satuan pekerjaan penutup atap yang kita pakai adalah seperti ini, atap asbes gelombang 105 meter kali 1,5 meter kali 4 mm. Kalau di dalam daftar tadi tebalnya 5 mm, tapi yang ada ternyata adanya 4 mm. Kita salin ke dalam sheet AHSP kita seperti ini hasilnya. Lalu karena ini di dalam BQ itu hanya satu item, kita jumlahkan AHSP rangka atap yang ini dengan AHSP penutup atap yang ini. Hasilnya kita tulis di dalam sel yang ini, yaitu harga satuan pekerjaan rangka atap dan penutup atap di sini. Rumusnya ini, dan sel ini yang akan kita tautkan ke sheet BQ. Ya, langkah ketujuh, pada sheet BQ tautkan sel pada kolom harga satuan ke sel yang berkaitan pada sheet AHSP. Seperti ini ya, tadi kita adalah rangka atap dan atap GRC bagian bawah, dan itu nanti kita isikan di sel ini ya. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, kita linkkan hasilnya adalah AHSP G42. AHSP adalah sheetnya, ini sheet. Kemudian G42 adalah selnya di sini. Ini adalah teknik dasar untuk mentautkan sel-sel dalam aplikasi atau software Excel. Selanjutnya untuk rangka atap dan atap GRC bagian atas juga sama, selnya adalah ini. Nanti yang membedakan adalah luasnya ini ya. Ini luasnya 56 meter persegi untuk bagian atas. Lalu yang di bagian bawah 16,8 meter persegi. Untuk kode AHSP, masukkan dari judulnya AHSP masing-masing ke dalam kolom kode AHSP. Ya, yang untuk rangka atapnya adalah ini, untuk penutup atapnya adalah ini. Dan untuk yang bagian atas juga sama, kita masukkan dari AHSP yang berkaitan. Selanjutnya, item talang dan pipa buangan bagian bawah. Kita cari dulu di peraturannya bahwa talang sudah disediakan AHSP-nya seperti ini. Kita salin ke dalam sheet AHSP kita seperti ini hasilnya, dan sel inilah yang akan ditautkan ke sheet BQ.
Hasilnya seperti ini. Jadi talang dan pipa buangan bagian bawah, ini talang dan pipa buangan bagian atas. Rumusnya atau linknya adalah AHSP G62. G62 adalah ini adalah sheet AHSP. Untuk kode AHSP-nya juga kita masukkan dari judul AHSP yang tadi. Selanjutnya, pekerjaan arsitektur ini terdiri dari pekerjaan bongkaran yang pertama ya. Pekerjaan bongkaran-bongkaran ini biasanya dihitung dalam satuan lamsam. Ini kalau kita cari coba AHSP-nya apakah ada. Untuk pembongkaran yang ada adalah pembongkaran 1 meter kubik pasangan bata merah. Ini biasanya dilakukan untuk di lapangan yang ada bangunan-bangunan atau sisa-sisa bangunan yang terdiri dari bata merah, dihitung dengan satuan meter kubik. Selanjutnya, ada lagi pembongkaran dinding tembok bata. Satuannya juga meter kubik. Ini juga untuk sisa-sisa bangunan di lapangan yang akan dibersihkan. Biasanya AHSP yang kita pakai adalah ini. Jadi karena kita proyeknya hanya rumah kecil, untuk bongkaran-bongkaran kita hitung lamsam saja. Jadi satuan-satuan ini kita ganti dengan satuan lamsam atau disingkat LS. Hasilnya seperti ini. Lalu yang tadi bongkar keramik teras yang asalnya 5 meter persegi, kita ganti menjadi satu lamsam, tidak dalam satuan meter persegi lagi. Kita lanjut ya. Pekerjaan dinding, pasang dinding carport. Terdiri dari pasangan bata merah, ada plesteran, ada acian, dan ada pengecatan. Apakah tersedia AHSP-nya? Dinding bata merah, ternyata ada dinding bata merah. Nah, itu tebal setengah batu, campuran 1 semen Portland dan 6 pasir pasang. Ini yang biasa kita gunakan di lapangan ya, untuk dinding-dinding bata merah yang ringan saja, yang tidak diperlukan kekuatan yang khusus atau fungsi-fungsi khusus. Selanjutnya, ada plesteran, juga kita gunakan 1 semen Portland dan 6 pasir pasang. Itu AHSP-nya juga sudah ada. Selanjutnya, acian juga sudah ada AHSP-nya. Pengecatan juga ada AHSP-nya. Lalu semuanya kita salin ke dalam sheet AHSP kita. Untuk dinding bata merah seperti ini ya, sudah kita salin. Sel ini yang akan ditautkan ke sheet PQ, ini harga satuannya ya. Selanjutnya plesteran, selnya ini yang akan kita tautkan. Acian, sel ini yang akan kita tautkan. Lalu pengecatan, sel ini yang akan kita tautkan. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Untuk pasangan bata merah, selnya adalah yang ini tadi, yaitu G82. Selanjutnya, untuk plesteran, selnya adalah G101. Untuk acian, selnya adalah G119. Untuk pengecatan, selnya adalah G139. Sheetnya sheet AHSP. Lalu kode AHSP-nya masukkan sesuai dengan kode AHSP masing-masing. Untuk pasang dinding depan kamar mandi sama, harga satuannya atau AHSP yang digunakan sama, kita tautkan dengan cara seperti yang tadi, yaitu hasilnya seperti ini ya. Lalu untuk dinding dapur juga sama, untuk dinding lantai atas juga sama. Selanjutnya, pasang keramik teras. Kita cari dulu AHSP-nya. Ternyata, jadi kalau kita ketik keramik di sini, kita dapatkan lantai keramik. Untuk kalau rumah kecil kita pasang yang 30 x 30 saja. Hasilnya adalah ini, kita salin ke
sheet AHSP kita hasilnya seperti ini. Sel ini yang akan ditautkan ke sheet PQ. Hasilnya pasang keramik teras, kemudian pasang keramik dapur, pasang keramik lantai atas, semuanya menggunakan AHSP yang sama, yaitu di sel G160. Ini sel G160. Kita masukkan kode AHSP-nya, yaitu yang tadi seperti ini, A44335. A44335. Kita lanjut, pasang paving block carport. Ya, kita cari dulu AHSP-nya, ternyata paving block sudah ada AHSP-nya, yaitu untuk natural tebal 6 cm yang kita pakai untuk lantai paving block yang ringan-ringan saja dengan beban yang ringan, mungkin hanya untuk sepeda motor atau untuk mobil kecil. Kita salin dan hasilnya seperti ini. Sel ini yang akan ditautkan ke sheet PQ. Hasilnya seperti ini ya, paving block ini, kode AHSP-nya ini. Pasang karpet sama, kita cari lagi. Hasilnya seperti ini, lalu kita salin sel yang ditautkan ini, lalu kita masukkan ke dalam sel PQ. Hasilnya seperti ini kodenya. Pasang lantai papan, kita cari pasang lantai papan. Kalau kita cari lantai papan, ternyata di PDF-nya tidak ada lantai papan, atau di peraturannya tidak tersedia lantai papan. Lalu kita cari selanjutnya, ternyata kalau dengan diketik lantai kayu terdapat ada lantai kayu, tapi ini untuk gym floor. Ini sebenarnya untuk lantai tempat olahraga gym. Ya, artinya nih biasanya dari parkit yang mahal itu, tapi nggak apa-apa kita pakai ya. Nanti bahannya parkit ini bisa disesuaikan dengan yang kita inginkan. Jadi yang kita pakai adalah lantai kayu gym floor seperti ini. Kita salin, hasilnya seperti ini, dan sel ini yang akan kita tautkan di sheet PQ. Kita beri catatan di sini parkit atau kayu atau papan. Hasilnya seperti ini ya, kodenya ini. Nah, untuk pekerjaan plafon terdiri dari 3 pekerjaan, ada rangka plafon, ada GRC yang dulu biasa disebut dengan asbes ya, plafon asbes. Kemudian ada pengecatan. Kita cari plafon. Ternyata tersedia rangka besi holo untuk plafon. Ya, sekarang sudah jarang yang pakai kayu ya, tapi sudah pakai rangka besi holo, dan sudah tersedia AHSP-nya seperti ini. Kita salin rangka besi holo dan hasilnya seperti ini. Sel ini yang akan ditautkan ke sheet PQ. Hasilnya seperti ini, rangka plafon, kemudian kodenya adalah ini. GRC kita cari untuk plafon, ternyata ada di dalam peraturan istilahnya langit-langit asbesmen. Kita pakai, kita salin, hasilnya seperti ini. Nanti ini sel yang kita tautkan di sheet PQ. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi untuk GRC menggunakan AHSP asbesmen. Selanjutnya, pengecatan kita gunakan AHSP untuk tembok ya, sama kurang lebih. Kita pakai AHSP pengecatan tembok dan hasilnya seperti ini ya. Di G139 itu ada AHSP atau harga satuan untuk pengecatan tembok. Selanjutnya, pekerjaan pintu dan jendela. Nah, karena pekerjaan pintu dan jendela ini ada terdiri dari beberapa pekerjaan masing-masing, mengingat pekerjaan dalam jumlah kecil, pintu dan jendela diasumsikan beli jadi dan tinggal dipasang. Oleh karena itu, ini bisa dihitung secara lamsam. Kita kasih catatan, kita beri catatan di
spek teknisnya ini lamsam atau di kode AHSP-nya. Kalau memang pekerjaan pintu itu akan dibuat di proyek, maka bisa menggunakan AHSP ini. Ya, kita cari pintu. Nah, ternyata ada AHSP untuk pekerjaan pintu yang terdiri dari beberapa pekerjaan, yaitu ada pintu klem kayu, pintu panel kayu dan sebagainya. Kita gunakan lamsam saja. Selanjutnya, pekerjaan electrical yang terdiri dari pekerjaan lighting and power, yaitu terdiri dari A. saklar, B. stop kontak, C. lampu. Nah, kita cari untuk yang lampu dulu ya, yang paling gampang. Dan ternyata untuk lampu ini sudah ada pekerjaan saklarnya di sini. Ya, ada pekerjaan saklarnya di sini, jadi sudah satu kesatuan. Kita gunakan AHSP lampu untuk pekerjaan pemasangan lampu yang dimana di dalamnya sudah ada bahan saklar. Dan hasilnya setelah kita salin ke sheet AHSP seperti ini. Sel ini yang akan kita tautkan di sheet PQ. Lampu di sini dan saklar kita beri catatan termasuk dalam AHSP lampu. Selanjutnya untuk stop kontak kita gunakan lamsam saja, karena kalau kita cari di peraturannya belum tersedia untuk AHSP stop kontak. Dan kita selanjutnya ke langkah 8, yaitu masukkan jenis jasa atau upah tenaga kerja yang akan diinput data harganya yang berlaku di sekitar daerah lokasi proyek pada sheet daftar upah atau DFTR upah. Kita masukkan, tadi ada, kalau di dalam AHSP itu ada pekerja, ada tukang besi, ada tukang kayu, ada tukang batu, ada tukang cat, ada kepala tukang, ada mandor. Satuannya adalah orang per hari. Selanjutnya, masukkan daftar harga bahan atau material yang akan diinput data harganya yang berlaku di sekitar daerah lokasi proyek pada sheet HRG bahan. Nah, kalau di dalam analisa harga satuan pekerjaan tadi atau AHSP tadi yang kita salin-salin tadi, ternyata ada item-item bahan atau material, yaitu seperti ini: baja ringan, asbes, paku pancing, seng pelat, dan seterusnya sampai ke paku triplex, dan selanjutnya juga untuk listrik. Kita salin seperti ini. Lanjut. Pada sheet AHSP, tautkan sel-sel yang berkaitan dengan sel yang terdapat pada sheet DFTR upah dan HRG bahan. Jadi kita di sheet AHSP, kita lihat ada untuk pekerjaan pemasangan 1 meter persegi atap pelana rangka atap baja canai dingin profil C75 ini. Untuk tenaganya ada pekerja, kita tautkan dengan sel pekerja yaitu D2 di sheet daftar upah. Ya, ini sheet daftar upah dan ini selnya D2. D2. Selanjutnya, tukang besi kita tautkan di D4 sheet daftar upah. Kepala tukang kita tautkan di D8 sheet daftar upah. Mandor kita tautkan di D9 di sheet daftar upah. Selanjutnya, baja ringan canai dingin C75 kita tautkan di harga bahan di sheet HRG bahan, selnya adalah D2. Masukkan sini. Nah, contoh satu lagi ya. Untuk pemasangan 1 meter persegi atap asbes gelombang 105 meter kali 1,5 meter kali 4 mm. Pertama, pekerja kita tautkan dengan sel D2, yaitu ini di sheet daftar upah. Selanjutnya tukang kayu, sel D5 pada sheet daftar upah. Kepala tukang, sel D8 pada sheet daftar upah. Mandor, sel D9
pada sheet daftar upah. Bahan atau materialnya adalah asbes gelombang 92 kali 250 di sel D3 sheet HRG bahan. Paku pancing di sel D4 sheet HRG bahan. Untuk pemasangan 1 meter persegi rangka besi hollow, ini ada seperti ini aksesoris atau perkuatan las dan lain-lain. Ini di sini bunyinya 100% kali rangka. Kalau seperti ini, kita cara mengisinya adalah sel ini 100% kali rangka, berarti 100% dari bahan rangka atau sama dengan biaya bahan rangka. Jadi sel ini sama dengan sel ini. Ada satu contoh lagi. Untuk pemasangan 1 buah titik lampu ada upah 100%. Maksudnya apa? Ini 100% dari jumlah harga bahan itu dimasukkan ke dalam sel upah. Nah, itulah merupakan komponen upah untuk pemasangan 1 buah titik lampu. Hasilnya seperti ini. Ya. Dari sel-selnya terus ke bawah ya sampai ke pekerjaan elektrikal. Dan di AHSP-nya hasilnya seperti ini. Coba kita lihat dari atas. Ya, ini AHSP-nya terus yang tadi kita salin dari peraturan-peraturan. Ya, sampai ke pekerjaan elektrikal, khususnya pekerjaan lampu. Prosedur selanjutnya, langkah ke-11, penyusunan dokumen rincian anggaran biaya selesai. Nah, demikianlah sahabat PM, langkah-langkah menyusun dokumen perkiraan atau estimasi biaya atau rincian anggaran biaya yang biasa disingkat RAB. Demikian tadi sahabat PM, cara membuat dokumen perkiraan atau estimasi biaya atau rincian anggaran biaya yang biasa disingkat dengan RAB. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.